Brand Aztec ini lucu loh abis kalian. Jadi belakangan tuh sepatu-sepatu basketnya mereka dinamain pakai nama-nama pemain NBA. Jadi ada Aztec Gary, mungkin si Gary Payton kali, gua nggak tahu. Terus ada Aztec Garnett, udah jelas Kevin Garnett dong ya. Terus ada Aztec Gobert, ya kan, si pemain big man itu, pemain NBA juga. Dan ini adalah Aztec Howard. Kenapa harus pakai nama-nama pemain NBA ya? Dan mereka selalu punya siluet yang bisa dibilang old school. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fetty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket brand lokal. Ini adalah Aztec Howard. Terakhir kali gue nge-review sepatu basket brand Aztec tuh udah setahun lalu. Gue inget itu adalah Aztec Vextron. Sebelumnya juga gue udah nge-review Aztec Dreamer. Nah, artikel-artikel setelahnya itu gue udah nggak pernah nge-review tuh, karena gue lihat artikel setelahnya kan ada Aztec Gary, Aztec Garnett, terus Aztec Gobert. Itu semuanya setup outsole sama midsole-nya sama semua bas kalian. Makanya ya gue pikir nggak usah di review lah, karena cuma beda-beda uppernya doang. Pastinya performance-nya juga sama semua, karena memang setupnya gue lihat bener-bener sama, nggak ada yang berbeda. Nah, baru akhirnya kemarin gue lihat nih si Aztec Howard ini, terus gue lihat setup midsole sama outsole-nya udah beda nih. Aztec Howard ini dibanderol dengan harga retail 559.000 ya, buletin 560.000 lah ya biar gampang nyebutnya. Terdiri dari dua colorway, jadi ada yang warna hitam ini yang gue pegang, terus satu lagi ada yang warna biru navy, tapi biru navy-nya tuh gelap banget. Jadi pas gue lihat di internet tuh, gue lihat gambarnya antara warna hitam sama biru navy-nya hampir sama gitu. Gue bingung ini bedanya apa, baru setelah gue baca deskripsinya, oh yang satu biru navy ternyata. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, abas kalian bisa cek di situ. Mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Aztec Howard ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan full solid rubber, terus traction pattern-nya herringbone, dan ada yang kayak segitiga rata gitu ya. Sayang banget sih kenapa nggak dijadiin full herringbone aja, biar secara performance tuh lebih aman gitu ya. Kenapa harus ada bidang ratanya ini? Gue takutnya bidang ratanya ini malah bikin kinerja tractionnya jadi lebih licin gitu loh. Kemudian outsole-nya juga dibikin decoupled, terpisah. Jadi kalau abas kalian lihat bidang putih yang di tengah-tengah itu udah bukan rubber lagi, itu udah termasuk ke midsole, jadi bisa dipencet-pencet tuh, berasa empuk. Bagus juga sih, akhirnya brand Aztec punya setup outsole dibikin decoupled gini, jadi secara bobotnya juga jadi lebih enteng ya kan, karena kan pemakaian rubbernya jadi lebih sedikit tuh, rubber outsole-nya. Kemudian pastinya heel to toe transition-nya juga bakalan jadi lebih oke, karena bakalan jadi lebih gampang ngeflex dengan adanya decoupled outsole kayak gini. Terus kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya, wah gokil, ini sih keras-keras banget sih ya. Terus juga dalam-dalam gitu traction pattern-nya, harusnya sih bakalan awet buat outdoor harusnya. Cuma kalau dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya tuh Aztec Vextron sama Aztec Dreamer, meskipun keras tapi ternyata begitu udah dipakai 1-2 kali kena lapangan outdoor itu ya langsung ada bekas-bekas terkikisnya juga. Jadi ternyata agak-agak kurang durable buat di outdoor. Mudah-mudahan yang Aztec Howard ini udah jadi lebih durable ya. Lanjut ke bagian midsole, ini sih full EVA foam. Terus kalau gue pencet-pencet foamnya oke juga sih, lumayan empuk. Kayaknya malah lebih empuk dari Aztec Vextron, tapi nggak tahu deh, nanti harus dicoba dulu. Kemudian untuk upper materialnya ini pakai perpaduan bahan mesh sama bahan synthetic leather. Cuma kalau gue pegang bahan meshnya, ini tuh berasa tipis banget dan lentur banget abas kalian, berasa kayak sepatu running gitu. Mudah-mudahan si bahan synthetic leather yang melapisinya ini bisa cukup memberikan support, bisa memberikan durability juga ke bahan meshnya. Karena kalau ternyata bahan synthetic leathernya nggak ngebantu supportnya, wah ini bakalan kacau nih, support lateralnya bakalan kakinya berasa keluar-keluar nih.
Kemudian gue lihat juga bahan synthetic leather yang di samping-samping ini dihubungkan ke lubang-lubang penalian, jadi dihubungkan ke lacing system. Sehingga ketika tali-talinya ini gue kencengin, mudah-mudahan bahan synthetic leathernya ini bakalan ikut ketarik, terus bakalan memberikan lockdown dan support juga. Untuk material lidahnya juga pakai bahan mesh, kemudian kalau untuk padding lidahnya cukup oke sih, cukup tebal ya. Di bagian depan lidahnya itu ada logo Aztec dan ini dibikin dari bahan kayak plastik gitu ya, kayak TPU gitu. Bikin kesan yang premium. Terus untuk padded collarnya ya standar aja lah, dibilang tebel juga nggak tebel banget, dibilang tipis juga enggak. Terus juga kalau dipencet-pencet nggak berasa padat gitu sih, kempes gitu ya. Kemudian untuk insole-nya kebetulan bisa dilepas nih insole-nya. Wow, insole-nya sih menarik ya. Bagian bawah si insole-nya tuh ada gambar telapak kaki gitu. Terus juga kalau gue pencet-pencet cukup tebel juga dan cukup empuk. Ini sih lebih tebel daripada Ortholite insole standar. Nice juga sih, jadi memberikan extra cushioning ini insole-nya. Kemudian di bagian belakang itu ada pull tab. Terus untuk bagian heel-nya kalau gue pencet-pencet, ini ada internal TPU heel counter nggak ya? Kalau gue pegang dari sebelah dalam sih kayak ada yang keras-keras gitu. Kemungkinan ada sih TPU heel counter, tapi masih kelembekan, jadi masih gampang dipencet-pencet gitu. Untungnya ya di bagian luarnya dilapis lagi sama bahan synthetic leather sih ya, jadinya lebih support. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Aztec Howard ini. Menurut gue secara siluet ini sih cukup aman, cukup enak dilihat. Kalau mau dipakai casual, menurut gue masih cukup oke ya kalau dipaduin sama celana panjang gitu. Meskipun ini potongannya agak-agak mid ke high gitu kan ya. Terus juga bentuknya agak bulky, tapi bulky-nya pas gitu loh, nggak yang berlebihan. Jadi menurut gue kalau mau dipakai casual gitu masih oke. Mana colorway-nya juga aman banget kan. Tapi ada satu hal yang pengen gue kritik nih buat tim desainernya si Aztec. Entah kenapa semua siluet sepatu basketnya Aztec tuh kesannya old school semua gitu loh. Kayaknya tidak kekinian gitu. Ini desainer-desainernya Aztec kayaknya perlu lebih banyak apa ya, referensi siluet sepatu basket deh. Jadi bisa bikin siluet sepatu basket yang lebih kekinian dan lebih masuk lah di anak-anak sekarang, jadi kelihatan lebih keren. Kalau ini tuh kelihatannya jadi tua banget gitu loh, kayaknya sepatu basketnya Aztec tuh jadi lebih buat orang-orang tua gitu. Gimana, bener nggak menurut abah sekalian? Tulis ya di kolom komentar. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.